Kami persilakan kepada rekan-rekan. Kami persilakan, silakan Pak Romi. Ini yang promotornya, silakan. Terima kasih pimpinan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya bernama Zulfikar Hamonangan, nomor anggota A562, fraksi Partai Demokrat, Dapil Banten 3. Walaupun dapil saya ada di Banten 3, tapi asal saya dari Mandailing, Sumatera Utara, Tapanuli Selatan. Setiap hari saya terus menerima telepon, WhatsApp, dan berbagai cerita-cerita yang berkembang di kampung kami. Sebetulnya sejak awal pembangunan geotermal yang dibangun di Sorik Marapi, itu sudah juga memakan korban jiwa. Artinya, satu orang pernah meninggal dunia akibat pembangunan tersebut. Sehingga sampai ada terpidana di sana, kasus terpidana akibat pembangunan tersebut. Saya tidak tahu visi dan misi perusahaan ini seperti apa ke depan. Karena kalau saya lihat runtutan kejadian-kejadian dari bulan ke bulan, dari mulai pembangunan perencanaan awal perusahaan ini dibangun sampai sekarang, ini terus masalah. Tidak berhenti masalah. Sehingga penting kiranya Komisi 7 kita harus melakukan pemeriksaan secara fisik ke lokasi tersebut. Karena ini sangat-sangat beresiko. Kenapa? Lokasi antara pembangkit listrik tenaga panas bumi ini itu tidak jauh dari lingkungan penduduk. Kaki-kaki gunung di situ semua adalah penduduk. Dan itu keluarga kami dekat. Maklum, kami orang Sumatera menikah satu dengan yang lainnya selalu berdekatan. Sehingga semua menjadi keluarga. Marga menyatukan di situ Nasution, Lubis, Harahap. Sehingga kami orang-orang yang bermarga Nasution, Lubis, Harahap, Rangkuti itu berada di wilayah itu semua. Tokoh-tokoh adat Mandailing banyak sekali yang ingin mengecam proyek ini. Bahkan Pak Menko pun Darmin Nasution sudah pernah meninjau ke sana secara langsung. Jadi artinya walaupun beliau saat ini sudah tidak Menko. Beliau adalah putra daerah dari Mandailing, Sumatera Utara, Tapanuli Selatan. Dan berada di kaki gunung Sorik Marapi ini. Sehingga kami tokoh-tokoh adat Mandailing sebetulnya ingin menghadap Presiden untuk menghentikan sebetulnya proyek ini dari awal. Tetapi karena pentingnya kepentingan bangsa dan negara untuk kebutuhan energi, apalagi sekarang ini adalah program energi baru dan terbarukan, kita coba untuk melihat perkembangan-perkembangan daripada proyek tersebut. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Dirut adalah yang pertama, sudah berapa lamakah Bapak memimpin di sana? Berapa lamakah Bapak memimpin di sana? Lalu, mengapa sejak Bapak melihat keadaan yang ada di sana, kalau saya jadi Bapak, sebelum saya memimpin, saya akan mencari kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan apa yang terjadi di sana. Karena saya beberapa kali diskusi dengan beberapa teman-teman dari Kementerian SDM, EBT ini sebetulnya resikonya rendah sebetulnya. Tidak begitu memakan korban. Tetapi ini cacat Pak. Air sungai diminum masyarakat di sana masih mengkonsumsi air dari sungai. Ya, yang dari ada Simbanggor, sungai yang ada di Sibanggor, desa Sibanggor itu. Desa Sibanggor tercemar, kok bisa tercemar? Setahu saya PLTP ini tidak mencemari. Seharusnya air yang keluar dari PLTP ini malah bisa dikonsumsi masyarakat dan bisa menjadi sumber untuk pengairan dan penghijauan untuk lingkungan. Tetapi kok menjadi zat yang berbahaya? Saya tidak tahu. Bagaimana prosesnya di sana? Apakah harus membutuhkan yang namanya water treatment atau apa? Saya nggak tahu. Tapi kenapa kok airnya saja membunuh orang di sana? Ini tolong dicatat juga oleh dari SDM tentang ini belum ada nih masalah air juga dibahas hari ini. Ini air sungai di sana ini sudah tercemar. Kalau hari ini dilihat slide, Pak, ada saya bukti-bukti ini banyak yang cacat, Pak. Tangan-tangan mereka Pak habis Pak, luka-luka semua cacat mereka di sana ini. Akibat air yang keluar daripada pembangkit listrik ini. Ini air saja udah berbahaya di sana. Belum lagi berbicara dari sisi gasnya. Ini luar biasa Pak. Jadi ini bukan pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit pencabutan nyawa masyarakat Mandailing Natal. Ini
pembangkitan pencabutan nyawa yang Bapak bikin di sana. Iya, ini berbahaya. Nah, jadi saya lihat Bapak dari tadi presentasi Pak Dirut banyak gugupnya kalau saya perhatiin. Bapak banyak bohong di sini. Jangan-jangan pada saat Bapak itu kejadian itu pun Bapak nggak ada di sana. Security Bapak katakan titik-titik security tidak jauh daripada lokasi yang tugasnya ABCD kecuali masalah H2S yang tidak disampaikan. Tetapi kenyataannya saya yakin satpam Bapak pun nggak ada di sana. Kalau ada udah mati duluan itu satpam Bapak itu. Udah mati duluan dia. Nggak mungkin masyarakat duluan yang mati gitu loh ya. Nah, lalu biasanya Pak, untuk mencegah itu pun butuh yang namanya hewan ternak di sekeliling itu. Sebagai ring 1, ring 2. Semacam kelinci dipasang. Mungkin hewan-hewan ternak kambing dipasang. Sebelum sampai ke manusia. Jadi radius A, radius B itu harus ada binatang ternak yang ditaruh di situ untuk mengantisipasi oksigen yang berbahaya sebelum masuk ke manusia, binatang dulu dicoba. Kalau binatang di situ tidak mati, berarti manusianya aman. Ini tidak ada. Seperti yang disampaikan Pak Pimpinan tadi, pembatas pun tidak ada. Gitu loh ya. Apakah boleh perusahaan seperti ini masih berlanjut pimpinan? Jadi kalau menurut saya sebelum perusahaan ini berlanjut, kita harus melakukan sidak dulu secara fisik. Apakah SOP-SOP peraturan-peraturan yang ada ini sudah dijalankan. Karena di sini bukan hanya human error, sistem error, ya, leader error nih kalau saya lihat pimpinan. Jadi leadernya juga sudah error, pimpinan ini Pak Dirutnya juga sudah error kalau saya lihat. Dari tadi Bapak baca kayak orang lagi mimpi, Pak. Benar, Bapak membacakan apa yang Bapak presentasikan tadi, Bapak kayak orang kebingungan, Pak, gitu loh ya. Tidak yakin kalau saya lihat dari diri Bapak sendiri. Jadi Bapak penuh dengan segala keraguan. Jadi artinya kalau saya baca secara kebatinan, Bapak mengakui bahwa proyek ini proyek gagal sebetulnya. Proyek yang nggak dipaksakan. Saya tidak tahu apakah keuangan di perusahaan Bapak lancar apa tidak. Jangan-jangan Bapak pusing juga nunggu turunnya cair anggaran. Untuk pembangunan proyek ini Bapak bingung termin-termin dana itu turun. Sehingga Bapak juga stres sendiri jadi pimpinan di sana gitu loh ya. Jadi buka saja Pak di sini. Kalau ada persoalan di internal Bapak juga buka saja. Dan kalau Bapak nggak mampu sampaikan di Komisi 7 saya akan mengundurkan diri. Memimpin proyek ini gitu loh. Memimpin perusahaan ini. Sampaikan. Jangan Bapak ragu dan membiarkan keadaan masyarakat kita yang ada di Mandailing itu semakin banyak korban. Mungkin itu aja pimpinan yang ingin saya sampaikan. Sehingga saya katakan apa yang disampaikan dalam slide ini banyak kebohongan. Kenapa? Satu. Tadi Bapak mengatakan 650 orang masyarakat lokal bekerja, bohong. Itu saya katakan. Kenapa? Ini Pak Camat, Pak. Om saya kandung camat di sana ini, om saya. Itu ngomong yang kerja cuma 100 orang masyarakat lokal. Dari mana Bapak dapat data 650 itu? Jangan Bapak suruh orang bikin KTP daerah sana. Saya dapat kabar dari Pak Bupati juga, Pak Dahlan kan. Itu ngomong, banyak yang kerja di tempat Bapak bikin KTP di sana lewat kepala desa. Supaya dianggap putra daerah. Jangan buka kebohongan di sini gitu loh ya. CSR Bapak bilang, sejak dibangunnya itu perusahaan, nggak ada yang bisa dinikmati masyarakat. Cacat yang ada, kematian yang ada. Nah ini, jadi inilah menjadi satu hal-hal yang kami jujur mengatakan satu nyawa Bapak pikirkan. Biar bagaimanapun ingat Pak, jangan sampai ada satu orang pun yang mengeluh, jangan sampai ada satu nyawa pun yang menjadi korban. Kalau saya jadi Bapak, kenapa? Karena kita ini umat-umat manusia adalah hablum minanas yang tugasnya adalah menjaga manusia dan memimpin manusia secara arif dan bijaksana. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih pimpinan. Bapak Ibu sekalian, Pak Zulfikar Hamonangan asli dari situ.